Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Marilah kita mengawali permenungan kita dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 32. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia melakukan pekerjaan itu. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan meskipun melihatnya, kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman, pencinta Embun Karmel yang terkasih di dalam Kristus. Setiap pribadi manusia memiliki keunikannya masing-masing. Keunikan itu merupakan modal kekayaan yang ada di dalam dirinya untuk membangun kehidupannya sesuai dengan kehendak Allah yang tentu saja demi dan untuk kebaikan bersama. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Tuhan Yesus menampilkan kepada kita 2 karakter dari pribadi manusia. Yang pertama, orang yang taat, dan yang kedua, orang yang tidak taat. Ketaatan diawali dengan pernyataan ya untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuannya. Tetapi dalam perjalanan waktu, ia berbalik dari ketaatan menjadi ketidaktaatan. Lalu karakter yang kedua, pribadi yang mengungkapkan ketidaktaatan, tetapi dalam perjalanan waktu, ia melakukan ketaatan. Karakter kedua inilah yang dipuji oleh Tuhan. Hal ini senada dengan apa yang ditegaskan oleh Nabi Yeskiel kepada bangsa Israel. Kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan serta kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti hidup. Ia tidak
akan mati. Jadi kesadaran di dalam diri untuk membangun suatu kehidupan yang lebih baik, itulah yang dikehendaki oleh Allah. Pertobatan yang terjadi bila kita memiliki kemauan untuk melakukan pembaharuan di dalam kehidupan kita. Lalu Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi mengingatkan kepada kita sekalian untuk hidup di dalam kedamaian, di dalam persaudaraan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Nasihat Rasul Paulus ini berkaitan dengan kehidupan berkeluarga dan juga kehidupan berkomunitas. Jika semua anggota keluarga dan juga anggota komunitas bersehati, bersejiwa, dan memiliki kerendahan hati, maka keluarga dan komunitas itu akan mengalami kedamaian, sukacita. Di sana ada ketaatan. Dan ketaatan yang sempurna bisa kita teladani dari cara hidup Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu bersikap seperti Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Keteladanan Yesus ini menjadi bagian dari perjalanan kehidupan kita, supaya kita bisa membangun hidup yang baik dan benar. Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, melalui bacaan-bacaan suci pada hari ini, Tuhan mengundang dan mengajak kita. Pertama, jika kita mengalami kekurangan, kelemahan, keterbatasan di dalam hidup, maka kita harus berbalik dari keberdosaan kita menuju kepada kebaikan dengan bertobat sungguh-sungguh. Yang kedua, sebagai anggota keluarga dan juga sebagai anggota komunitas gereja, kita diajak untuk bersehati, bersejiwa dalam kasih persaudaraan. Ini menjadi fondasi kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita harus berbalik kepada Allah pada jalan yang menuju kepada keselamatan. Jauhkanlah dari segala kesombongan, karena kesombongan itu akan menghancur dan merusak kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.